Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Alfarisi dengan NIM 19059 159. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah diskusi kami, yaitu bisnis proposal kami, dan di mana saya sendiri sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Nah, untuk presentasi pertama nantinya akan ada dibawakan oleh Sukma, di mana Sukma akan membacakan pendahuluan, kemudian Tina adalah orang yang kedua yang akan membacakan tinjauan pustaka, dan yang ketiga nantinya ada Nisa yang akan membacakan metode pengumpulan datanya. Kemudian yang keempat itu ada lanjutannya yang akan lanjutkan dari poin 4 sampai 6 yaitu Rivo. Kemudian penutup yang akan nantinya dibacakan oleh Viva dan implikasinya nanti sendiri akan dibacakan oleh Dino. Nah, mungkin langsung saja dimulai presentasinya pada rekan kelompok saya yang pertama yaitu Sukma, di mana akan membacakan pendahuluan. Dan berikutnya dan seterusnya akan dibacakan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih. Uh, Silakan diberikan waktu dan tempat pada Sukma, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kami melakukan analisis eksperimental marketing terhadap pembelian langsung oleh pelanggan melalui teknik randomisasi dan media sosial. Pada saat ini, digital marketing sangat digemari oleh para pelaku bisnis. Dalam melakukan kegiatan jual beli, beralih dari pemasaran tradisional ke pemasaran modern, yaitu digital marketing. Suatu perusahaan dapat menggunakan digital marketing sebagai media pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu contoh digital marketing yaitu adalah e-commerce. E-commerce merupakan salah satu bentuk dari pemasaran modern di mana e-commerce menggunakan internet dalam memasarkan produk dan melakukan transaksi pembayaran. E-commerce dapat berupa iklan, web, ataupun aplikasi. E-commerce sendiri tidak hanya memberikan manfaat terhadap perusahaan, namun juga memberikan manfaat terhadap konsumen atau masyarakat. Karena e-commerce menawarkan pembelian atau penjualan dengan alternatif yang hemat biaya atau mengurangi ongkos kirim, dan juga mempersingkat waktu karena mengefektifkan negosiasi. Selain itu, promosi juga dapat berlangsung secara efektif karena dapat melalui penyebaran dalam dunia maya, seperti melalui media sosial, contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Strategi pemasaran melalui media sosial merupakan salah satu cara promosi yang sangat efektif dan efisien, karena mampu meningkatkan penjualan secara luas dan tidak membutuhkan biaya pemasaran yang terlalu besar. Selain itu, konsumen dapat dengan mudah dan cepat dalam mencari informasi mengenai produk yang akan dibeli atau yang diinginkannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah digital marketing mempengaruhi keputusan pembeli terhadap produk? Yang kedua adalah bagaimana proses penjualan yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah bagaimana hasil tes penjualan yang telah dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya Perkenalkan, nama saya Tinawati Momora. Saya akan melanjutkan materi tentang tinjauan pustaka A. Penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan dalam penelitian bersifat laboratoris. Namun bukan berarti pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. Dalam penelitian eksperimen ini, penyebab dari segala hal yang diuji untuk pengetahuan sebab atau variabel bebas itu akan mempengaruhi akibat atau variabel terikat. Metode eksperimen adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Tujuan umum penelitian eksperimen ini adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Tindakan di dalam eksperimen tersebut disebut treatment dan diartikan sebagai semua tindakan, semua variasi atau pemberian kondisi yang akan dinilai diketahui pengaruhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Nisa Uleli dengan NIM 190598 akan menjelaskan materi tentang metode pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu randomisasi. Randomisasi merupakan langkah penting dalam penelitian yang dilakukan secara sensus. Dengan randomisasi yang baik akan memperoleh sampel yang representatif yang mewakili populasi. Metode yang kami gunakan yaitu dengan teknik yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat adalah benda yang digunakan untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan. Sedangkan bahan merupakan benda yang digunakan untuk menunjang proses pekerjaan, namun dapat habis waktu-waktu jika digunakan secara terus-menerus. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu produk baju, smartphone, dan laptop. Yang kedua, target. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Target penjualan kami yaitu mahasiswa remaja dengan rentang usia 15-25 tahun dengan jenis kelamin wanita. Yang ketiga, waktu. Waktu yang kami gunakan untuk proses penjualan produk yaitu dari tanggal 14 Maret sampai 24 Maret 2022. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk poin nomor 4 akan saya lanjutkan sendiri. Saya Rifwa Diananda, NIM 19059196. 4. Pelaksana. Dalam penjualan produk sebagai pelaksananya, kami dari kelompok IKOS yang beranggotakan Dino Rizky Ananda, Adit Al-Farisi, Haryati Sukma, Nisa Ulali, Niswatul Afifah, Hinawati, dan saya sendiri, Rifwa Diananda. 5. Bagaimana proses pelaksana? Dalam proses pelaksana, untuk mendukung promosi dan penjualan, kami memakai beberapa akun media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Jadi anggota kelompok sebagai strategi pemasaran dengan harapan agar proses penjualan meningkat. 6. Pada tabel ini dapat kita lihat dengan seksama bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 bulan 3 tahun 2022, jumlah produk yang kami jual adalah 1 dengan penghasilan 25.000, begitu seterusnya. Sabtu, jumlah produk yang terjual yaitu 1 penghasilannya 25.000, Minggu 0, Senin tanggal 21 jumlah produk yang terjual 1, penghasilan 28.000, Selasa tanggal 22 jumlah produk yang terjual tidak ada, Rabu tanggal 23 jumlah produk yang terjual yaitu 2, seharga 60.000, Kamis tanggal 24 jumlah produk yang terjual 1. Jadi total produk yang terjual itu 5 barang, 5 unit dengan total Rp138.000. Pada akhirnya kami hanya menjual 5 produk dengan total penghasilan Rp138.000 dengan modal awal Rp90.000 dan total keuntungan Rp48.000. Penghasilan jumlah produk yang paling besar terjual adalah pada hari Rabu sebesar Rp60.000 sebanyak 2 buah produk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Afifah dengan NIM
1905-9029. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan, di mana kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan di atas adalah penelitian merupakan terjemahan dari kata metode dan logos, di mana metode ini artinya cara atau jalan, sedangkan logos adalah pengetahuan. Jadi, metodologi adalah pengetahuan berbagai cara kerja. Sehingga metodologi penelitian adalah eksperimen yang pada umumnya digunakan dalam bersifat laboratoris. Dalam penelitian eksperimen ini ada 3 jenis penelitian. Salah satunya yaitu metode randomisasi. Dalam metode randomisasi ini merupakan langkah penting dalam penelitian yang tidak dilakukan secara sensus. Dengan randomisasi ini, kita akan memperoleh sampel yang representatif yang mewakili populasi. Selanjutnya yaitu saran. Adapun saran yang dapat kami sampaikan dalam laporan ini adalah untuk kedepannya produk bisa dipromosikan lebih luas lagi di media sosial, di mana yang awalnya hanya menggunakan 2 media sosial hendaknya menjadi lebih banyak lagi, seperti menggunakan akun yang sedang viral saat ini, yaitu akun TikTok atau online shop, di mana online shop ini berupa Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan e-commerce. Selanjutnya, jangkauan pasarnya hendaknya lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Kami harap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi kami penulis sendiri, dan jika ada kesalahan dalam laporan ini, hendaknya kepada pembaca memberikan kritik dan sarannya agar laporan ini lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya, yaitu Dino, yang mana Dino mengakhiri dengan menyampaikan implikasi, maka saya sebagai moderator juga akan sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang membuat teman-teman tersinggung, apabila tidak adanya kesempurnaan dari saya dalam berbicara, tolong mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.